Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki itu adalah menarik secara terus-menerus penyaksian seorang hamba bahwa dirinya berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu hanya sekedar perantara, hanya sekedar wasilah untuk bisa mencapai hal ini. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ingin menjelaskan bahwa di dalam dunia tasawuf itu, di dunia thariqah, di dalam dunia suluk itu ternyata ada dua golongan, ya kan? Yang golongan pertama adalah golongan para muradun majdubun nih. Majdub dia baik pembahasannya. Adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan orang-orang yang dijadbahkan oleh Allah Ta'ala. Itu golongan pertama. Nah, golongan yang kedua itu adalah para muridun, para salikun. Ini versi Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang saya baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dan pengajian Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa bihi Aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahumullahu ta'ala. Babu tafawuti maratibis salikina mubtadi'an wa muntahiyan ila an qala, halaman 175. Qaumun tasbiqu anwaruhum adhkarahum. Lewat ya, selas kagak orang murajah nu iya jing. Qaumun tasbiqu anwaruhum adhkarahum wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum. Dzakirun dzakara liyastanira qalbuhu wa dzakirun istanara qalbuhu fakana dzakira. Qaumun utawi siji kaum iku tasbiqu iku dingini. Apa dingin itu? Mendahului ya. Anwaruhum apa cahaya-cahayane kaum, azkarohum ing zikir-zikire kaum. Wa qaumun lan utawi kaum kang weneh iku tasbiku iku dingini. Tuh pulpen di situ bro. Oh ayat. Wa qaumun lan siji kaum tasbiku dingini apa azkaruhum apa zikir-zikire kaum, anwaruhum ing pira-pira cahayane kaum. Zakirun rupane wong kang zikir. Zakara kang zikir sapa zakir. Liyastanira supaya bercahaya apa qalbuhu atine zakir. Wa zakirun lan rupane wong kang zikir istanara kang cemplorong atau bersinar apa qalbuhu atine zakir fakana mongko wis ana sapa zakir iku zakiron iku wong kang zikir. Nah jadi para pemirsa, para hadirin,
para subscriber rahimakumullah. Pada pembahasan ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari masih membahas tentang katakanlah klasifikasi dari para salikin, orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana golongan salikin itu macamnya ada dua yang disebutkan di dalam hikmah ini. Nah, kata beliau, qaumun tasbiqu anwaruhum adhkaruhum wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum. Ada satu kaum di mana cahaya-cahaya mereka itu mendahului zikir-zikir mereka. Satu. Wa qaumun tasbiqu adhkaruhum anwaruhum. Dan golongan yang kedua itu adalah satu kaum yang zikir-zikir mereka itu mendahului cahaya-cahaya mereka. Bagaimana sih maksudnya ini? Ada liar amat, ini pusing amat ini ngebaca redaksi hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Jadi kalau di mana di urutan kitab hikam yang biasa dikaji di sini ya, misalnya syarah yang saya pakai Iqdul Himam, itu ada di urutan 254. 254, 255. Ya, biar ada akhir-akhir di sinilah. Nah, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau ingin menjelaskan bahwa di dalam dunia tasawuf itu, di dunia thariqah, di dalam dunia suluk itu ternyata ada dua golongan. Ya kan? Yang golongan pertama adalah golongan para muradun majdubun nih. Majdub dia baik pembahasannya. Adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan orang-orang yang dijadbahkan oleh Allah Ta'ala. Itu golongan pertama. Nah, golongan yang kedua itu adalah para muridun, para salikun. Ini versi Syekh Nawawi Al-Bantani ya, yang saya baca ini. Kalau golongan yang kedua itu adalah para muridun, para salikun. Berarti kalau golongan yang pertama di mana cahaya-cahaya mereka itu sudah, atau cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah mereka dapatkan. Ya kan? Sehingga tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Jadi nur mereka yang ada terlebih dahulu baru kemudian berzikir. Golongan pertama yaitu para muradun, para majdubun. Dan ini beda redaksi dengan nanti syarah yang akan saya baca. Nah, kemudian golongan yang kedua, mereka tuh zikir dulu. Mereka zikir terlebih dahulu, nah baru mereka akan mendapatkan cahaya. Gitu. Nah, sehingga kalau golongan yang pertama, golongan yang kedua, qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum, atau golongan para salikun, para muridun, itu adalah yang diungkapkan di dalam hikmah zakirun, zakara liyastanira qalbuhu, di mana ada seorang yang berzikir. Dia berzikir tujuannya adalah untuk apa? Agar hatinya itu bersinar. Hatinya itu bersinar. Oke, nanti saya uraikan insyaallah. Kalau yang kedua itu adalah zakirun istanara qalbuhu, ada seorang yang berzikir tetapi hatinya itu sudah bersinar. Maka maupun dia zikir atau enggak zikir, ya sudah, fakana zakiron, dia tetap termasuk golongan orang yang berzikir. Nah, makanya zikirnya orang yang majdub dengan zikirnya para salik jangan disamakan. Gitu tuh. Karena apa? Karena hakikatnya orang yang majdub, dan orang majdub ini terserah menyebutnya sebagai wali tah, sebagai orang soleh tah. Karena sebagian orang anggap saya sudah membaca macam-macam dari wali dan ternyata majdub itu enggak ada dari bagian-bagian wali. Itu terserah. Oke, bisa disimpulkan bahwasanya majdub itu ya satu kondisi, satu kondisi kerohanian yang dicapai oleh seseorang dalam
tingkatan-tingkatan tertentu gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga karena orang yang majdzub itu ikhtiarnya, kendali dirinya itu sudah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat mereka itu ya berzikir. Nah, pada malam kemarin sudah kita bahas bahwasanya seorang yang majdzub itu contohlah seperti siapa? Mama Harun itu ya. Mama Harun Habib Sulaiman Harun Kuranten itu seorang waliullah yang majdzub. Ya beliau gini, tangannya kayak gini gerak-gerak, bukan kakinya gerak-gerak, terus apa bibirnya atau mulutnya itu terkadang ngomong yang nggak jelas. Ya itu hakikatnya zikir. Nah kalau kita kembalikan kepada Naqsyabandiyah, itu ada namanya yang Latifatul Qalab. Qalab itu artinya wadah. Sementara latifah itu kan tadi satu titik kerohanian yang lembut yang ada dalam ruh manusia. Dan letaknya di mana? Kalau qalab ya berarti di seluruh badan. Seluruh badannya itu berzikir. Gitu. Yang pada intinya tujuan dari zikir itu apa? Tujuan dari zikir itu adalah agar dia itu masuk dalam hadratullah. Dia bisa berduduk-duduk dengan Allah, bisa bertemanan, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui kalbunya, melalui ruhnya, sehingga dia itu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya ilmu rasa. Tidak bisa di situ pakai logika, nggak bisa. Karena ketika berbicara Allah Subhanahu wa taala dan kita menggunakan logika, jebol logika kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kan? Kemudian ketika kita merujuk sebuah hadis Jibril itu yang panjang, di mana malaikat Jibril itu memerankan peranan seorang manusia yang wujudnya itu berubah menjadi wujud manusia, bertemu dengan Rasulullah, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah yang dalam pertanyaan itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, wahai Nabi Muhammad beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Itu maka kata Rasul, anta al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau itu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya sebenarnya itu merupakan isyarat. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Itu iyalah, kalau mata fisik nggak mungkin melihat Allah Ta'ala, nggak mungkin, mustahil. Karena mata manusia terbatas, sehingga yang melihat Allah Ta'ala itu ya bukan matanya, tetapi apa? Hatinya, rohnya, kerohaniannya. Gitu tuh. Sehingga ketika kita kembali kepada hikmah-hikmah yang awal, di mana ketika Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan hikmah yang mirip dengan ini atau sebagai pendahuluan dari ini, yaitu pada hikmah yang ke-31, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan satu hikmah, apa tuh? Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in duna qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Di mana kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang-orang ar-rahilun, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan petunjuk kepada Allah yang berupa anwarut tawajjuh, cahaya-cahaya bertawajuh menuju Allah Ta'ala. Sementara wal wasiluna, orang-orang yang sudah wusul, itu lahum anwarul muwajah, mereka itu sudah mendapatkan cahaya-cahaya muwajah, berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala secara kerohanian.
Saya tegaskan lagi bahwa bahasa muwajahah yang berhadap-hadapan. Kemudian tadi kembali ke hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala, itu bukan fisik ya, bukan fisik. Tapi apa? Tapi itu kembali kepada kerohanian. Ya soal rasa ini beda. Soal rasa nggak bisa itu kata-kata itu tidak bisa menjadi apa ya? Tidak bisa mewakili perasaan. Tetap yang namanya perkataan itu ada batasnya. Itu ya. Yang intinya kalangan para muradun, para majdubun, para wasilun, mereka itu sudah mendapatkan anwarul muwajahah, cahaya-cahaya penghadapan diri kepada Allah Ta'ala. Yang dibahasakan lain bahwa anwarul muwajahah itu adalah anwarul haqaiq, cahaya-cahaya hakikat. Nah sementara kalau salikun sama muridun itu anwarut tawajuh, mereka masih berproses untuk mendapatkan cahaya. Gitu tuh. Mereka masih berproses untuk mendapatkan cahaya, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah dia berzikir, benar dalam berzikir, menggunakan adab zikir, barulah dia akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang diungkapkan dengan apa? Anwarut tawajuh. Saya akan kutipkan ini sebuah keterangan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah ila Qawaidis Sufi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, di pembukaannya itu kan beliau mengatakan bahwasanya az-zikru lillahi haqiqatan huwa istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih. Wadzikru bil lisani innama huwa wasilatun ilaih. Fa idza hasala lahu syuhudu istaghna fi talabil huduri an dzikril lisan. Fala yadhkuru bil lafzi illa fi mahallin yuqtada bihi fihi la ghairu. La ghairu. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki itu adalah menarik secara terus-menerus penyaksian seorang hamba bahwa dirinya berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan zikir dengan lisan itu hanya sekedar perantara, hanya sekedar wasilah untuk bisa mencapai hal ini. Gitu tuh. Nah, sehingga ketika kita berzikir, zikir la ilaha illallah atau zikir Allah atau zikir sholawat ataupun zikir yang lainnya ya, ketika dia sudah mencapai tujuan, dia ini berzikir tujuannya apa tadi? Dia bisa mencapai satu kondisi, mencapai satu keadaan di mana dia itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keberadaan fisik tapi keberadaan kerohanian. Kalbu itu ya. Nah, zikir lisan itu hanya sekedar wasilah. Ibarat ketika seseorang itu mancing, ya kan, dia menggunakan pancing, alat pancing itu kan ada kailnya, kemudian ada umpannya, dia masukkan ke air, dia lapar nih misalnya, mancing dapat ikan, ya udah selesai. Kan udah dapat ikan, ya udah dibakar dimakan karena dia lapar. Gitu tuh. Begitu juga dengan seseorang yang ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa dirinya itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan target. Nah, sementara caranya itu adalah dengan berzikir. Berzikir terus la ilaha illallah, siang malam esok sore pagi petang, ya kan, semua waktunya itu diisi terus dengan apa? Dengan zikir. Nah, sampai dalam satu kondisi dia fa idza hasala lahu syuhud istaghna fi talabil hudur, sehingga ketika dia sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi butuh dengan apa? Butuh dengan zikir lisan.
Itu dzikir lisan. Dzikir lisan itu hanya sekedar wasilah. Nah, sehingga orang yang seperti ini, orang yang sudah mencapai syuhud ma'allah, dia sudah bisa menyaksikan bahwa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi kalau makomnya makom ihsan tadi seperti yang di hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya kan? Maka bagaimana orang ini? Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, fala yazkuru bil lafzi illa fi mahallin yuqtada bihi la ghairu. Maka dia tidak berzikir dengan lisan kecuali di satu tempat yang dia itu dijadikan suri tauladan, ya ketika kiai berarti ke murid-muridnya gitulah. Selain itu enggak. Kenapa? Ya karena ketika seseorang itu sudah mencapai tadi kondisi, dia sudah syuhud ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bahwa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu beda cerita. Makanya beliau Syekh Abdul Wahab Asy'arani melanjutkan, li'anna hadrata syuhudil haqqi ta'ala hadratu bahtin wa kharsin. Ya karena ketika seseorang itu sudah berada pada posisi tadi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, isinya itu apa? Isinya adalah bahtin, diam. Wa kharsin, dan bisu. Yastaghni sahibuha anil dzikr. Pemiliknya, pelakunya, orang yang sudah mencapainya, itu sudah tidak sudah tidak butuh lagi dengan zikir lisan. Itu kan? Karena idh huwa bimanzilatid dalil, karena zikir lisan itu hanya sekedar dalil, bukti. Itu. Nah, sehingga hal ini harusnya sudah dipahami oleh kita gitu ya. Kembali pada materi, bahwasanya para salikin itu memiliki anwarut tawajuh, cahaya-cahaya untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan pelaksanaan syariat dan thariqah. Maka di sini disebutkan anwarut tawajuh itu adalah anwarus syariati wat thariqah. Cahaya-cahaya menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cahaya-cahaya syariat dan thariqah. Ya berarti karena dia masih murid, masih salik, masih muridun, masih salikun, ya berarti dia harus menggunakan adab-adab zikir yang tadi. Menggunakan adab zikir yang berupa zikir lisan. Itu ya. Makanya adab zikir ada 20 itu yang pernah saya uraikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya di mana berapa tuh? 5 itu sebelum zikir, kemudian 12 itu ketika berzikir, dan 3 setelah zikir itu ya. Di sini juga disebutkan di mana kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah sudah dijelaskan. Nah, itu berlakunya bagi ini anwarut tawajjuh atau anwarus syariati wat thariqah. Nah, ketika seseorang itu sudah mencapai kondisi anwarul muwajahah, itu bagi mereka-mereka yang alwasilun, orang-orang yang sudah mencapai kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Ya tadi berarti dia sudah tidak perlu lagi dengan zikir lisan. Karena zikir lisan itu hanya sekedar dalil. Karena fungsi dari zikir yang sebenarnya itu apa? Mengejar. Tadi. Mengejar agar dirinya itu mencapai satu kondisi di mana dia itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini soal rasa ya, bukan soal logika, beda. Bahasanya beda, bukan logika. Ya kan? Nah, di sini diuraikan lebih jelas oleh Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Katanya uraiannya wa bayanu dzalika, langsung saya terjemahkan ke Indonesia saja biar nggak panjang-panjang ya, Bro. Ini kalau buka ada di halaman 80 yang cetakan lokal, cetakan Haramain. Silahkan buka yang punya kitabnya. Penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika
menginginkan seorang hambanya untuk mengusulkan hambanya kepada Allah, maka yang pertama yang Allah berikan kepada dirinya adalah Allah memberikan seorang hamba tadi berupa apa? Halawatul amalil zahir. Jadi amal yang zahir itu dia merasakan kemanisannya, merasakan atau bisa menikmati amal-amal yang zahir. Ketika sholat dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sholat zahir ininya, amal zahir. Dan ini adalah maqamul Islam. Jadi untuk mencapai Islam saja atau syariat, maqam syariat. Untuk mengamalkan Islam saja, ketika kita sholat rasakan. Ketika kita merasakan nikmat, ketika kita merasakan manis, ketika kita dapat merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sholat, berarti Islam kita atau kita sudah mencapai pada maqam syariat atau maqam Islam. Tuh. Nah, setelah itu naik lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya untuk amal. Ya kan? Sehingga dia itu bisa merasakan manisnya amal, terutama amal-amal yang sifatnya batin. Bisa merasakan berarti kalau takut kepada Allah, khauf, husnudzon kepada makhluk, husnudzon kepada Allah, ridho terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu kan? Kemudian dia mulai merasakan kecintaan, manisnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dia sudah mencapai tahap yang kedua, yaitu maqamut thariqah atau maqamul iman. Yang isinya itu ada ikhlas, ada as-sidik, jujur, ada thama'ninah, ketenangan, ada al-unsu billah, merasakan bahagia bersama Allah, wa tawahush amma siwahu, dan galau dengan selain Allah. Gitu. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama dan kedua itu masih dialami oleh para salikin. Yang pertamanya udah berat loh bro, merasakan manisnya ibadah, udah berat itu. Apalagi yang kedua, amal zahir ya, amal batin. Terus naik lagi itu, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba itu, ya kan? Wa yufni fihi, mengfanakan si hamba tadi. Wa yazuku halawatahu, dia merasakan indahnya hidayah itu, indahnya Allah. Wa yatamakkan minal muraqabah, kemudian dalam dirinya itu ada muraqabah, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detiknya, dalam setiap nafasnya. Dan hal ini tentu lebih hebat kan dari pertama dan yang kedua, ya kan? Kemudian selanjutnya tsumma yatawajjahu ilaihi binuri halawatil musyahadah. Kemudian barulah Allah taala mengarahkan dirinya untuk diberikan apa? Manisnya musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalnya ruh. Amalnya ruh. Kalau tadi yang pertama amal zahir, yang kedua amal batin hati ya, yang ketiga amalnya ruh. Dan yang barusan dijelaskan tadi itu masih permulaan. Wa huwa awwalu nuril muwajahan, masih permulaan bro. Permulaan dari cahaya muwajahah, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan masih panjang ini perjalanannya ternyata. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan dirinya apa? Ad-dahsyah, merasakan apalah katakan itu, dahsyat, kedahsyatan yang luar biasa. Al-hirah, kebingungan. Was-sukrah, syukur apa? Mabok kepada Allah Ta'ala. Setelah dia dimabokkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Dia sadarkan, Allah sadarkan kepada dirinya dari maboknya kepada Allah, dari majdubnya kepada Allah Ta'ala. Dan setelah itu watamakkana minasyuhud, barulah dia itu benar-benar katakanlah menancap benar-benar dalam keadaan
Jejak apa jejak itu? Menancap atau apa ya? Kalau sesuatu ditancap ke tanah itu apa namanya? Tetek, tetek bahasa Indonesia nanti ya. Sudah paten gitulah, sudah paten di dalam cinta Allah Ta'ala, ya kan? Maka waraja'a ilal baqa, sehingga setelah itu dia dalam keadaan baqa. Kalau tadi fana, kalau sekarang baqa. Baqa itu bagaimana? Ya dia mau dalam keadaan apapun, tetap dia merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, gitu. Mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan sedih, ya. Sehingga dia menjadi orang yang bagaimana? Karena lillah, dia hanya untuk Allah, dia hanya untuk Allah, wabillah, dan dia hanya oleh Allah, jadi dikerahkan oleh Allah. Segala sesuatunya hanya untuk Allah. Fastaghna anin nur bimusyahadati nurin nur. Sehingga dia sudah tidak butuh lagi dengan tadi. Kan tadi ada cahaya anwarul muwajahah, anwarut tawajuh dan anwarul muwajahah. Nah sekarang dia sudah tidak butuh lagi cahaya-cahaya yang tadi. Kenapa? Karena dia sudah bersama dengan pemilik cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga fasara malikan lil anwar ba'da angkanat malikatan lahu. Sehingga saat ini, saat pada posisi yang puncak, yang awalnya dia itu mengejar cahaya, ya kan? Sekarang dibalik, dia dikejar-kejar oleh cahaya, gitu tuh. Sehingga dalam keadaan ini dia sungguh menjadi seorang hamba yang merdeka. Yang merdeka dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu bro. Zohiruhu ubudiyatun, secara dohir dia adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Taat, nurut pada perintah Allah Ta'ala, semuanya lah untuk Allah Ta'ala. Secara batin dia adalah wabatinuhu hurriyah, orang yang merdeka. Gitu. Oke, ini merupakan gambaran dari apa? Anwarul muwajahah yang dimiliki oleh mereka, para majdubun, para wasilun, para arifun, orang-orang yang ahli ma'rifat. Liar-liar, bikin pusing, emang bikin pusing. Karena apa? Karena ini urusan rasa. Gitu loh bro. Ketika misalnya ada seseorang yang mengungkapkan cintanya kepada Juleha. Dia bisa menggambarkan semuanya tuh. Bisa menggambarkan bagaimana keindahan matanya, keindahan rambutnya, keindahan bibirnya, keindahan kakinya, keindahan tangannya. Sampai detail dari A sampai Z. Tuh kan? Padahal orang lain melihat Juleha ini biasa-biasa aja. Lalu apakah dia disalahkan? Enggak bisa bro. Karena ini sudah cinta, ini sudah perasaannya sudah meluap-luap, menggebu-gebu. Jadi semua itu dikaitkan dengan Juleha. Gitu. Melihat sendal, ini mah kayaknya sendal Juleha ini. Wih, sandalnya betapa indahnya, betapa bagusnya gitu, dari sisi warnanya, dari bentuknya, ini segala macam. Padahal biasa-biasa aja. Ya tadi susah kalau soal perasaan. Jadi orang yang tergila-gila kepada Juleha gitu kan. Nah bagaimana ketika kita itu menggeser kecintaan kepada makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali bro. Jadi wali. Nah itu kan kondisi dari siapa? Dari para wasilun, para majdubun, para muradun yang mereka itu memiliki anwarul muwajahah. Nah bagaimana dengan para salik? Nah ini untuk kita nih. Walhasil annal murida madama fis sayr wa huwa yahtadi bi anwari tawajjuhi muftaqiran ilaiha li sayrihi biha. Ya pada intinya kita seorang murid
dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, nggak apa-apa, kita kejar anwarut tawajjuh itu. Kita kejar bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah zahir. Ketika kita sholat, kita usahakan, kita kejar, kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kepada saya nikmatnya, indahnya beribadah zahir kepada dirimu, ya Allah. Nah setelah itu mustakhiran ilaihi lisairihi biha fa idza wasala ila maqamil musyahadah hasalat lahu anwarul muwajahah. Ketika sudah bisa melebihi dari itu, ketika ibadah zahir kita sudah bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah zahir, baru kita akan naik tingkat. Wis, intinya gitulah. Pusing-pusing. Ya. Oke, sebelum ditutup, ada sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnu Abbad rahimahullahu ta'ala, bahwa kata beliau di dalam syarah hikamnya, la taj'alu ahla dhahiri hujjatan ala ahlil batin. Jangan sekali-kali kita menjadikan ahlu zahir sebagai hujjah, sebagai barometer kepada ahlil batin. Kenapa? Lianna ahlal batini nadharuhum daqiqun wa ghazluhum raqiqun la yafhamu isyaratahum ghairuhum. Ya karena ahlul batin itu seseorang yang sudah dekat, cinta, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangannya sangat tajam dalam melihat apapun, ya kan? Dan rasanya itu juga tidak biasa seperti kebanyakan orang. Nah sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, ulama fulan itu menghukumi Syekh Anu dengan ucapan syirik atau sesat ataupun yang lainnya. Kenapa? Ya karena ini pandangan ulama syariat, ulama zahir. Nggak bisa ulama zahir dibenturkan dengan ulama batin. Nggak bisa, bro. Ini kata Syekh Ibnu Abbad, ya, yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Ajibah dalam syarah hikamnya. Nggak bisa. Karena apa? Karena kalau ahlul batin itu pandangannya sangat tajam, yang mereka itu memiliki isyarah-isyarah yang tidak difahami kecuali mereka, kecuali golongan mereka. Tuh kan? Makanya nggak bisa. Nggak bisa. Nah nanti di lain kesempatan, nah, saya akan mengutipkan uraian dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah, bagaimana para ahli sufi itu memiliki isyarat-isyarat yang tidak difahami oleh selain golongan mereka, supaya apa? Supaya orang-orang yang di luar kalangan mereka itu tidak mengetahui rahasia-rahasia mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Yang pada intinya kita ini harus tahu, harus paham bahwasanya zikir itu hanya zikir bil lisan, ya, zikir dengan lisan itu hanyalah wasilah untuk bisa mencapai kondisi di mana kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi di mana kita ini merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang bagaimana? Tentu zikir yang dimaksud itu adalah zikir thariqah. Bagaimana zikir thariqah itu? Adalah zikir yang ditalkinkan oleh seorang mursyid sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Silakan buka di halaman 20. Ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala.
inilah pengajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.